Selamat pagi anak-anak. Pagi, pagi, jeng jeng jeng. Oke, baik, luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Baik. Baik. Oke, untuk itu sekarang Ibu minta kalian melihat depan, kiri, kanan, muka belakang kalian. Apakah ada teman kalian yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Juandika. Juandika. Kenapa Juandika? Sakit. Juandika sakit. Baik anak-anak, sekarang saatnya kita untuk berdoa. Siapa yang bertugas untuk berdoa hari ini? Meni. Oke, ini maju. Ingat Neni, kalau berdoa, ingat untuk kita doakan teman kita, teman kalian yang sakit. Juandika agar besok dia dapat bergabung bersama-sama dengan kita untuk belajar bersama. Kuduskanlah namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah tindakmu, tubuhku seperti yang di surga. Berkenankan pada hari ini, makan kami yang secukupnya, dan penuh kami akan kami, seperti kami menghukum orang yang terhadap kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang punya kerjaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tepuk cinta bergetar untuk Melni. Tepuk cinta bergetar. Cinta, cinta, Oke, baik. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu lagu Indonesia Raya. Untuk itu, saya mengajak kita semua untuk belajar. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Tadi kita lakukan teknis ya. Ya baik anak-anak, Ibu akan mengajak kita untuk tepuk semangat satu, biar supaya kita semangat pagi ini ya. Tepuk semangat 1, semangat 2, dan semangat 3. Masih ingat? Masih. Oke, tepuk semangat 1. Tepuk semangat 1. Tepuk semangat 2. Tepuk semangat 3. Tepuk semangat 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan dulu buat kita. Baik anak-anak, Ibu mau bertanya kepada kalian. Siapa yang masih ingat kita punya materi sebelumnya? Nova? Norma yaitu aturan atau ketentuan yang
mengatur dalam kehidupan masyarakat. Ya, berarti kita punya materi minggu lalu tentang norma atau aturannya. Tepuk tangan dulu buat Nova. Kita beri tepuk satu toge untuk Nova. Oke. Ya, baik. Anak-anak, kemarin kan kita sudah belajar tentang norma dan aturan. Tadi sudah disampaikan oleh Nova sendiri, norma atau aturan itu aturan yang mengatur, sesuatu yang mengatur kita untuk menjadi lebih baik. Nah, di dalam aturan-aturan itu biasanya kita lakukan, biasanya coba contoh kalian di rumah, mama bilang, Elsa, nanti setiap kali pulang sekolah harus cuci piring kalau habis makan, ya, cuci piring sendiri kalau habis makan. Nah, itu pasti akan Elsa lakukan, iya kan? Nah, kalau Elsa tidak lakukan itu aturan yang diberikan oleh mama atau papa, maka pasti Elsa akan apa yang terjadi ya sama Elsa? Dimarahi. Nah, sama juga aturan-aturan itu atau kewajiban-kewajiban yang kalian lakukan setiap harinya itu yang menjadi perbuatan baik yang akan kalian lakukan di hari-hari ke depan. Nah, anak-anak, hari ini juga kita akan belajar menyambung dari norma dan aturan yang kemarin kita sudah belajar. Kita akan belajar tentang tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tujuannya, lihat, yang pertama yaitu mengetahui arti dari hak dan kewajiban. Yang kedua, mengidentifikasi hak dan kewajiban anak sebagai anggota keluarga. Yang ketiga, mengidentifikasi hak dan kewajiban anak sebagai warga sekolah. Yang keempat, mengkategorikan hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga sekolah dengan benar. Oke, untuk itu kalau kita mau mempelajari materi ini, Ibu mau kita semangat, kita bahagia agar apa yang kita pelajari hari ini dapat tercapai, dapat kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, anak-anak, sebelum Ibu menyampaikan materi kita hari ini, Ibu mau bertanya, kalian pernah membantu orang tua di rumah? Pernah. Nah, kira-kira apa saja yang kalian bantu? Apalagi? Sapu rumah. Piring, sapu rumah, apa lagi? Apa lagi? Ya? Teman sudah bisa masak nasi? Bisa. Pintar, hebat. Apa lagi? Cuci pakaian sendiri? Oke, pintar. Nah, lalu pertanyaan yang berikut, dari pekerjaan-pekerjaan yang kalian sudah lakukan itu, menurut kalian mengapa kalian harus melakukan hal itu? Kuat. Biar bisa mendapatkan kasih sayang. Wah, tepuk tangan, tepuk salut untuk siapa namanya? Kakak Iska. Tepuk salut. Salut. Oke, baik. Apa yang kalian lakukan di sekolah? Tadi kan Ibu tanya yang kalian lakukan di rumah. Sekarang kalau yang kalian lakukan di sekolah apa saja? Belajar. Apa lagi? Ya. Membersihkan lingkungan. Ya. Kita ke sekolah untuk dapat nilai. Apa lagi? Ya. Menyapu halaman, membersihkan kelas. Oke. Terus menurut kalian mengapa Bapak Ibu guru harus memberikan pembelajaran, harus memberikan pelajaran kepada kalian setiap harinya kalian datang? Supaya pintar. Supaya pintar. Apa lagi? Supaya Bisa mendapatkan nilai. Apa lagi? Supaya bisa menulis. Oke, tepuk tangan dulu buat kita. Nah, anak-anak, Ibu
kita belajar ke materi yang sebenarnya, Ibu akan mengajak kita untuk ice breaking. Kita sama-sama berdiri. Bergerak ya, biar kita semangat. Tangan diputar-putar, tangan diputar-putar, tegaklah bahu. Tangan diputar-putar, tegaklah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, tangan diputar-putar, tegaklah bahu. Tangan diputar-putar, tegaklah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Ayo bergerak. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, tegaklah bahu. Tangan diputar-putar, tegaklah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, tegaklah bahu. Tangan diputar-putar, tegaklah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Oke, silakan duduk. Nah, anak-anak, sudah semangat? Sudah buang energi negatifnya? Untuk itu, di atas ada apa? Lihat ke ibu. Tepuk tangan satu kali. Lihat ke atas. Lihat ke depan. Lihat ke ibu. Lalu tunjuk. Bilang. Oke, karena sudah fokus, sekarang ibu akan menayangkan sebuah video pembelajaran. Karena hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban anak di rumah dan di sekolah. Semua perhatikan karena nanti akan ada pertanyaan dari video ini. Assalamualaikum semua. Halo anak-anak Soresa, apa kabarnya nih? Semoga kalian semua sehat-sehat selalu ya. Jumpa lagi dengan Budia Fauzia di sini. Di video kali ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban anak di rumah dan di sekolah. Oke anak-anak, ada yang masih ingat apa itu hak dan kewajiban? Ya betul, hak itu segala sesuatu yang kita dapatkan setelah melaksanakan kewajiban. Sedangkan kewajiban itu segala sesuatu yang harus kita lakukan. Jika kewajiban telah terpenuhi, kita baru diperbolehkan untuk menuntut haknya. Nah anak-anak, sekarang
kita akan mengetahui contoh-contoh dari hak anak di rumah. Apa saja sih contoh-contoh hak anak di rumah? Ada yang sudah tahu belum ya? Contoh-contoh hak anak yang pertama yaitu mendapatkan kasih sayang dan perlindungan. Yang kedua, mendapatkan pendidikan. Yang ketiga, mendapatkan makanan dan minuman. Yang keempat, mendapatkan hiburan. Dan yang kelima, mendapatkan uang saku. Nah, itu dia contoh-contoh dari hak anak di rumah. Selanjutnya, ada beberapa contoh hak anak di sekolah. Yang pertama adalah mendapat ilmu pengetahuan. Yang kedua, bertanya kepada guru. Yang ketiga, mendapat nilai dan reward atau penghargaan. Yang keempat, mendapat perlindungan dan keamanan. Dan yang kelima, mendapat kebahagiaan. Nah, itu dia contoh-contoh hak anak di sekolah. Sekarang kita lihat contoh-contoh kewajiban anak di rumah. Apa saja ya contoh kewajiban anak di rumah? Ada yang sudah tahu? Ya, betul. Yang pertama adalah berbakti kepada orang tua. Yang kedua, membantu orang tua. Yang ketiga, belajar dan beribadah. Yang keempat, membahagiakan dan menjaga nama baik keluarga. Dan yang kelima, menghormati orang yang lebih tua. Selanjutnya adalah contoh-contoh kewajiban anak di sekolah. Yang pertama adalah mematuhi tata tertib sekolah. Yang kedua, menjaga kebersihan sekolah. Yang ketiga, menghormati guru. Yang keempat, menjaga nama baik sekolah. Dan yang kelima, menyayangi guru dan teman-teman. Nah, itu dia contoh-contoh kewajiban anak di sekolah. Oke, sekarang kalian sudah tahu kan apa saja contoh-contoh hak anak di rumah dan di sekolah, dan juga contoh-contoh kewajiban anak di rumah dan di sekolah. Nah, kalau sudah tahu, jangan lupa ya dilaksanakan dalam kegiatan sehari-hari dengan penuh rasa tanggung jawab dan bahagia. Baiklah anak-anak, itu saja yang dapat Budia sampaikan untuk pelajaran hari ini. Semoga pelajaran ini bermanfaat ya untuk kalian semua. Dan jangan lupa kalian laksanakan setiap hari. Terima kasih anak-anak hebat. Tetap semangat dan jaga kesehatan kalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah lihat? Sudah. Kalau sudah lihat, sudah perhatikan, sudah mendengar, maka ibu akan kasih pertanyaan. Boleh? Boleh. Oke, tadi di video yang ibu tayangkan itu, yang kalian amati itu video tentang apa ya? Dua. Tentang Hak dan kewajiban. hak dan kewajiban siapa? Anak di surah. Nah, apakah ada sikap dari yang tadi sudah ditayangkan seperti membantu orang tua, belajar dengan tekun, gambar-gambar, tayangan-tayangan video yang tadi sudah diperlihatkan itu, dari sikap-sikap itu, menurut kalian pernah lakukan itu atau tidak? Apa saja yang kalian lakukan? Coba kasih tahu ibu. Belajar, apa lagi? Belajar dengan tekun, apa lagi? Membantu orang tua, apa lagi? Ya, mendapatkan kasih sayang. Oke, tepuk. Beri tepukan untuk kita semua. Beri tepukan. Beri tepukan. Beri tepukan. Oke, baik anak-anak. Tadi video itu tentang hak dan kewajiban. Saatnya ibu akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban itu sendiri. Ibu minta kalian perhatikan. Ya.
Pengertian dari hak dan kewajiban. Hak kalian, hak anak adalah sesuatu yang seharusnya kalian terima dan kalian dapatkan sebagai anak, yaitu bagian dari pemenuhan kebutuhan dan perlindungan. Yang kedua, kewajiban. Kalau sudah ada hak, berarti harus ada kewajiban. Kewajiban anak adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh anak-anak sebagai bentuk tanggung jawab partisipasi dalam keluarga. Jadi kalau kewajiban kalian yaitu sesuatu yang harus dilakukan oleh kalian sebagai bentuk tanggung jawab. Oh, saya sebagai anak ini saya bertanggung jawab untuk membantu orang tua seperti yang kalian sudah sebutkan tadi. Yang berikut, hak anak sebagai anggota keluarga. Tadi hak anak untuk keseluruhan ya. Sekarang hak anak sebagai anggota keluarga di rumah berarti ya. Kalau anggota keluarga berarti itu di rumah. Yang pertama, ini ada beberapa yang Ibu tulis di sini, tapi masih banyak lagi sama seperti video yang tadi Ibu tayangkan ya. Yang pertama yaitu mendapatkan kasih sayang. Anak berhak mendapatkan perhatian, mendapatkan cinta dan dukungan penuh dari orang tua dan keluarga. Jadi kalian itu berhak, tanpa kalian minta kepada orang tua, kalian sudah mendapatkan cinta, mendapatkan kasih sayang, dan mendapatkan dukungan penuh dari orang tua dan keluarga. Siapa di sini yang dia lahir dia bilang, "Mama, beta minta mama ini mencintai beta, menyayangi beta." Tidak ya? Pasti tanpa disuruh orang tua akan menyayangi dan mencintai kalian, mendapatkan dukungan penuh dari orang tua. Yang berikut, hak kalian sebagai anak di anggota keluarga yaitu mendapatkan perlindungan. Mendapatkan perlindungan. Anak berhak merasa aman, terlindungi, dan terjamin kesejahteraannya di dalam keluarga. Jadi kalian punya hak untuk mendapatkan perlindungan. Misalnya, kalian jalan-jalan ya, jalan-jalan lalu tiba-tiba kalian lari, mama bilang, "Nova, jangan lari, nanti jatuh." Itu artinya mama atau bapak melindungi kalian dari ancaman bahaya. Karena di jalan itu ada batu, iya kan? Yang berikut, kalian berhak untuk merasa aman. Misalkan kalian tidur di rumah ya, pada malam hari, pasti kalian pernah lihat orang tua datang cek kalian di kamar, "Oh, Nona sudah tidur atau belum gitu ya. Terus pada saat hujan turun, Nova ketakutan misalkan. Pasti mama dan bapak bilang, "Nova, mari tidur dengan mama sama bapak," karena Nova takut. Nah, itu hak kalian. Tanpa disuruh pasti orang tua akan melakukan itu, ya. Kita menunggu. Ya, sambil menunggu monitornya jadi, tadi yang pertama hak kalian yaitu mendapatkan kasih sayang, mendapatkan perlindungan. Yang berikut adalah kalian berhak untuk mendapatkan kesehatan. Ya, kalian berhak untuk mendapat. Siapa di sini yang kalau sakit orang tua bilang, "Ih, biar suruh dia sakit." Siapa? Kalau kalian sakit, apa yang orang tua lakukan? Kuat. Berobat. Ya? Berobat. Terus apa lagi? Berobat kemana? Ke rumah sakit. Nah, itu tanpa kalian minta, "Mama bawa beta ke rumah sakit," tuh. Tidak.
Tidak perlu kalian suruh, tapi kalian punya hak untuk mendapatkan itu, maka orang tua berikan. Orang tua melayani kalian agar kalian tetap sehat. Yang berikut, kalian berhak untuk mendapatkan yang namanya pendidikan. Kalian ada di sekolah ini karena orang tua memberikan kalian fasilitas itu. Orang tua memberikan kalian baju seragam, tas, sepatu, dan lain-lain untuk kalian bersekolah tanpa kalian minta, karena itu adalah hak kalian yang harus kalian terima. Yang berikut, hak kalian yaitu bermain. Bermain adalah hak setiap anak karena masa anak adalah masa bermain yang akan dilewati oleh setiap orang. Ibu juga dulu waktu kecil seperti kalian, ibu tidak belajar terus, tetapi ada waktu ibu untuk bermain. Bermain bersama kawan-kawan kalian di sekolah, bermain bersama kawan-kawan kalian di rumah. Maka di rumah ada waktu kalian untuk bermain, di sekolah pun juga seperti itu, ya. Di sekolah ada waktu untuk belajar, ada waktu untuk bermain. Karena itu adalah menjadi hak kalian. Yang berikut, kita lihat slide yang berikut. Kewajiban anak sebagai anggota keluarga. Tadi hak ya, sekarang kewajiban kalian apa? Kalau sudah dapat hak, maka kewajiban kalian apa? Yang pertama adalah patuh atau taat. Kalian wajib mendengarkan dan mematuhi nasihat serta aturan yang diberikan oleh orang tua. Seperti yang kemarin materi yang sudah kita pelajari tentang aturan-aturannya di rumah, ya. Tadi dikasih contoh. Nova kalau pulang sekolah, mama kasih tugas harus cuci piring. Habis makan cuci piring sendiri, biar terbiasa. Nah, itu aturan-aturan yang dilaksanakan oleh kalian di rumah. Ya, aturan yang dibuat oleh orang tua supaya kalian terbiasa. Yang berikut yaitu membantu. Anak wajib membantu orang tua dalam tugas ringan di rumah sesuai dengan kemampuannya. Tadi ibu dengar ada yang bilang, ibu beta masak nasi. Nah, berarti orang tua tahu kemampuan kalian. Oh, beta punya anak, mama punya anak, ini sudah bisa masak nasi ya. Berarti mama kasih tugas dia masak nasi. Kalau yang belum bisa masak nasi, tidak mungkin mama suruh, iya kan? Iya. Ya. Ada yang tadi bilang, ibu beta saya ditugaskan mama untuk cuci piring, ya. Tadi ada yang sebutkan untuk cuci piring. Itu contoh membantu orang tua. Yang berikut yaitu kewajiban kalian berprestasi. Anak-anak wajib belajar dengan giat dan berprestasi sesuai dengan potensi dan kemampuan kalian. Jadi berprestasi itu bukan hanya harus ranking 1, tetapi menjadi anak yang baik, menjadi anak yang taat, itu namanya prestasi. Menjadi kebanggaan. Kalau kalian pergi untuk olahraga, lomba bulu tangkis misalnya, itu juga namanya prestasi. Yang berikut adalah berbakti. Anak wajib menghormati dan berbakti kepada orang tua dengan tulus dan ikhlas. Siapa yang sayang sama orang tua? Semua turun tangan. Kalau sayang berarti kita harus berbakti. Artinya kita harus mendengar apa yang dikatakan oleh orang tua. Kita tidak boleh bersungut-sungut kalau orang tua minta tolong, Melni belikan mama gula di toko sebelah. Pasti Melni harus apa? Ya, melakukan. Kuat saya melakukan. Oke, lanjut. Hak anak sebagai warga sekolah. Tadi di rumah, sekarang di sekolah. Yaitu yang pertama adalah belajar. Anak berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak di sekolah. Ya, jadi tiap hari kalian datang sekolah untuk belajar. Yang kedua adalah fasilitas.
Kalian berhak untuk memanfaatkan fasilitas sekolah yang disediakan untuk menunjang proses belajar. Seperti di sini ada apa? Perpustakaan. Itu dipakai oleh kalian untuk belajar. Kalian mau mencari buku cerita kalau tidak ada di rumah, ada di perpustakaan, ya kan? Ya. Di dalam kita punya kelas juga ada perpustakaan mini yang sudah Ibu buat di situ. Biasanya kan kalian pakai untuk membaca di saat-saat jam istirahat, ya kan? Selanjutnya yaitu dilindungi. Hak anak di sekolah yaitu dilindungi. Bukan hanya di rumah tapi di sekolah juga kalian berhak untuk dilindungi. Untuk merasa aman, nyaman, dan terlindungi selama berada di lingkungan sekolah. Jadi makanya kalau jam istirahat itu Bapak Ibu guru yang pikir selalu tutup pagar karena takut kalian lari keluar dari pagar dan kena tabrak kecelakaan. Ya, itu tugas kita sebagai guru untuk menjaga kalian. Lanjut. Yang berikut tadi hak kalian di sekolah. Yang berikut kewajiban anak sebagai warga sekolah. Yang pertama, kewajiban kalian yaitu giat belajar. Anak wajib belajar dengan sungguh-sungguh untuk mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Yang kedua, mematuhi aturan. Kalian wajib mematuhi tata tertib aturan yang berlaku di sekolah. Misalkan hari ini aturannya yaitu pakai baju warna merah putih, roknya merah, bajunya putih. Kalau hari Jumat ya kuat pakai olahraga. Kalau hari Sabtu kalau hari Kamis rompi. Ya, seperti itu aturan sekolah. Kalau kita datang sekolah hari apa? Setiap jam berapa? Ya? Jam 6 dari rumah sampai di sekolah kita apel jam berapa? Jam 7.15. Setelah itu namanya aturan. Kita pulang juga di jam 12, itu aturan. Yang berikut adalah partisipasi. Anak wajib berpartisipasi aktif dalam kegiatan sekolah dan mengembangkan potensi kalian. Kita di sekolah biasa ada menari, ya toh? Ada lomba cerdas cermat bagi yang merasa dia mampu untuk mengikuti perlombaan itu. Itu difasilitasi oleh sekolah. Yang berikut adalah menghormati. Anak wajib menghormati dan menghargai guru serta sesama teman di sekolah. Jadi kita ada sekolah anti bullying, ya. Jadi kita antara teman dengan teman tidak boleh saling mengganggu, tidak boleh saling berkelahi, ya toh? Kita harus saling menghargai antara teman dan menghargai guru-guru di sekolah. Pentingnya kita memahami hak dan kewajiban. Kenapa kita harus memahami hak dan kewajiban? Yaitu yang pertama adanya keseimbangan. Memahami hak dan kewajiban memungkinkan keseimbangan yang tepat antara penerimaan dan tanggung jawab. Jadi kalau kita mau seimbang, maka hak dan kewajiban kita harus dijalankan semuanya. Jangan kita hanya bilang, "Mama, kasih beta uang jajan." Tapi tujuannya datang sekolah hanya mau dapat uang jajan, tidak bisa. Kalian harus memenuhi, kalian punya kewajiban yaitu belajar dengan sungguh-sungguh. Oke? Yang berikut adalah perkembangan. Mengetahui hak dan kewajiban mendukung perkembangan moral, sosial, dan akademik anak yang sehat. Yang ketiga adalah relasi. Pemahaman ini membangun hubungan yang harmonis antara anak, keluarga, dan lingkungan sekolah. Maka kalau kita sudah jalankan hak, kita sudah mendapatkan hak, ya. Karena itu tadi kita sudah menjalankan kewajiban.
Kalau kita sudah menjalankan kewajiban, berarti kita berhak untuk mendapatkan hak kita. Paham sampai sini anak-anak? Paham. Oke, baik. Tadi PPT tayangan yang sudah Ibu tampilkan, penjelasan yang sudah Ibu berikan, kira-kira menurut kalian tadi adakah yang kalian belum mengerti dan memahami selama penjelasan yang Ibu berikan? Kalau ada, boleh angkat tangan untuk bertanya. Rizka, mau tanya apa? Oke, kita tepuk mantap dulu buat Iska. Tepuk mantap, mantap. Ulang. Tepuk mantap, Mantap. sekali lagi, Mantap. berkali-kali. Mantap. 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 Nah, tadi pertanyaannya Iska, kalau kita bagaimana Iska? Coba diulangi pertanyaannya. Oh, kalau kita hanya mau hak tapi kita tidak menjalankan kewajiban, lalu kita akan mendapatkan apa? Apa yang akan terjadi maksudnya ya? Apa yang akan terjadi pada kita kalau kita hanya mengharapkan hak saja tapi tidak menjalankan kewajiban? Tadi sudah Ibu jelaskan sayang, kalau kita tidak menjalankan kewajiban kita, maka yang pertama, kita menjadi tidak harmonis dengan keluarga. Pasti akan kena marah dari mama. Mama uang jajan, mama bilang tadi mama kasih uang jajan, Iska tidak di sekolah. Pasti nanti kena marah, iya kan? Kalau kalian di sekolah, ibu kasih PR, lalu kalian tidak kerja, mau dapat nilai bagaimana? Tadi kan hak kalian itu mendapatkan nilai. Nah, kalau kalian mau mendapatkan nilai tapi tidak kerja, berarti kan tidak seimbang. Iya kan? Oke, sudah mengerti saya? Nah, sekarang ibu akan membentuk kalian kelompok-kelompok ini yang sudah ada, 4 kelompok yang sudah ada ini. Kita akan bernyanyi. Kita akan bernyanyi tentang hak dan kewajiban. Kelompok yang sudah ibu bagikan, nanti akan ibu beri tugas. Sebelum itu kita biar kita lebih ingat lagi, dan kita lebih ingat lagi materi yang tadi sudah kita belajar, yang sudah ibu sampaikan. Tadi kita sudah
kelompok kedua pembelajaran tentang hak dan kewajiban. Kita juga sudah melihat, Ibu sudah menjelaskan tentang hak dan kewajiban kalian di rumah dan di sekolah. Dan tadi kita juga sudah menyanyi tentang hak dan kewajiban kalian di rumah dan di sekolah. Untuk itu, saat ini kelompok yang sudah Ibu bagikan, alat dan bahan yang sudah Ibu taruh di kelompok meja masing-masing, kita akan membuat pop-up book. Kita akan membuat pop-up book tentang hak dan kewajiban anak di rumah dan di sekolah. Untuk itu, Ibu harap kalian memperhatikan cara membuat pop-up booknya. Yang pertama, di situ sudah disediakan kertas, ya, kertas buffalo. Ada 4, masing-masing kelompok dapat 4. Coba lihat. Kalau kurang beritahu Ibu. 4 ya, kertas buffalo-nya. Ada lem. Nanti di 2 kelompok yang belum dapat lem akan Ibu bagikan ya. Terus di sini ada gambar ya. Gambar macam-macam hak dan kewajiban kalian di rumah dan di sekolah. Nanti kalian akan tentukan gambar ini kira-kira ini menunjukkan apa ya? Menunjukkan hak atau kewajiban. Kira-kira kalau menunjukkan hak di rumah atau di sekolah, gitu ya. Nah, ini adalah kolom kosong yang akan kalian tulis. Misalkan di gambar yang ini kira-kira apa? Tinggal kalian tulis. Ini hak anak di rumah apa? Hak apa dia? Gitu ya? Ya. Selanjutnya, kalian akan menempel. Setelah kalian tulis, kalian gunting dan kalian tempel. Tempelnya di mana? Tempelnya di kertas buffalo yang sudah Ibu bagikan. Caranya yaitu perhatikan ke sini. Kita lipat bagi 2 kertasnya. Lalu kita gunting bagian tengah. Agak panjang boleh. Gunting seperti ini. Sudah perhatikan? Sudah. Perhatikan dulu, nanti baru dipikir supaya sebentar tidak bertanya. Setelah itu, setelah kita gunting, kita buka, tarik kasih keluar. Kita bikin seperti ini. Jadinya dia begini ya. Setelah itu, di sini ada tulisan hak dan kewajiban anak di rumah dan di sekolah. Kalian boleh gunting. Ada nama kelompok di sini. Silakan kalian tulis nama-nama masing-masing kelompoknya. Siapa-siapa saja boleh tulis di sini, digunting, lalu ditempel di bagian depan ini. Paham? Paham. Sampai di sini paham? Paham. Nah, setelah itu di sini ada tulisan hak anak di rumah, kewajiban anak di rumah, hak anak di sekolah, kewajiban anak di sekolah. Kalian gunting satu-satu ini semua. Bisa dia ya. Gunting. Ini yang pertama hak anak di rumah. Maka kalian tempel dia di atas sini. Di atas hak anak di rumah. Apa saja cari di gambar. Hak anak di rumah apa ya? Gambar yang sesuai hak anak di rumah. Digunting, lalu ditempel. Tempelnya seperti ini. Ini Ibu sudah bikin beberapa. Tempelnya di sini. Lalu ambil kertas yang ini, kertas yang warna ini, yang belum ada tulisannya. Kalian sebutkan ini gambar ini kira-kira hak anak di rumahnya apa ini kira-kira? Apa ini coba? Ya? Mendapatkan kasih sayang. Maka kita boleh tulis ini mendapatkan kasih sayang. Nah, hak anak di rumah ini kan bukan cuma satu, ya kan? Nah, ada beberapa. Boleh kalian tambahkan di sini, boleh di atas, boleh di bawah. Di bawah kan kayaknya tidak bisa. Di atas saja. Boleh ambil 3 gambar atau 4 gambar. Ya, jangan hanya 2 saja. Di sini gambarnya Ibu lihat kan banyak sekali gambar.
Boleh kalian pilih gambar yang mana yang cocok. Begitu ya? Paham? Paham? Setelah hak anak di rumah, ambil lagi kertas yang ini. Kewajiban anak di rumah. Ambil lagi kertas karton yang satu lagi. Dibuat lagi hal yang sama. Sampai di sini mengerti? Mengerti. Sampai di sini mengerti? Mengerti. Oke. Di kelompok kalian ada 55 orang ya? Ada 55 orang, maka bagi sudah. Oh, siapa yang dapat hak di rumah, siapa dapat kewajiban di rumah, biar cepat. Siapa dapat hak di sekolah, siapa yang dapat kewajiban di sekolah. Ketua kelompoknya ibu tentukan ya. Ketua kelompoknya siapa? Rizka. Kelompok 2 Nova, oke. Kelompok 2 Nova. Kelompok 3 ya? Argio. Kelompok 4 James, oke. Jadi masing-masing ketua kelompok tentukan sudah siapa yang tulis. Siapa yang tulis? Bagi sudah siapa yang dapat hak anak di rumah siapa? Hak anak di sekolah siapa? Dan seterusnya. Sampai di sini paham? Sampai di sini paham? Di situ ibu ada sediakan krayon. Di situ ibu sudah sediakan krayon. Boleh kalian pakai untuk hias-hias berwarna. Boleh. Bisa ya? Kalian pakai hias-hias di depan sini yang ini. Yang ini kan masih kosong, masih putih ya. Boleh kalian pakai warna jadi ya. Boleh pakai krayon yang sudah ibu sediakan ya. Dan di situ ada double tip. Nanti double tipnya akan ditempel. Kalian lem yang pertama tuh lemnya pakai lem kertas dulu ya. Oke, silakan dikerjakan. Ketua masing-masing ketua kelompok boleh membagi tugas masing-masing. Gunting ada? Gunting ini yang itu nanti. Gunting-guntingnya di dalam botol. Napaknya dilepas supaya bisa ini ada hak, adalah silakan pilih hak adalah apa, kewajiban apa. Sayang, jangan gunting. Gunting ini dong, kalau ini apa? Gunting ini dong. Ini apa ini dulu ya? Gunting kasih pisah ini dong. Itu nanti. Yang lain betul masih tulis sudah. Iya dari gambar. Kalau tidak mengerti boleh tanya di kawan-kawan ini apa ya? Gitu ya. Kalau sudah tahu jawabannya boleh tulis, nanti tinggal gunting baru tempelnya di atas. Ya. Ayo digunting cepat. Nanti dulu baru di ini. Kita gunting ini dulu. Gunting ini gambar-gambar dulu sayang. Gunting dulu gambar-gambar.
kertas yang ini bagian dalam. Gitu ya. Yang terpenting tempel ini. Biar kalian tahu, oh ini hak anak di sekolah yang mana. Baru digunting. Hak anak di sekolah yang mana. Gunting yang ini dulu. Naira bagian saya kalau begitu. Sudah ada lem? Pakai kalau ibu ya. Yang mana? Setelah itu yang ini. Aku gunting gambar. Iya. Kalau sudah gunting gambar, fokus satu tempat gambarnya, baru nanti kalian tinggal cari. Kalau sudah gunting gambar, tulis ini dulu. Dia punya tulisan ini apa? Ini hak apa? Gunting yang ini dulu. Keterangannya ini hak anak di. Sekolah. Ini apa keterangannya? Kalau ini kan Ini
Kewajiban anak di rumah cari gambar yang sesuai. Kewajiban anak di rumah. Mana kelompok hak anak di rumah, mana kelompok kewajiban anak di rumah ya. Ditempel pakai lem. Boleh itu keterangannya tempel di bawah sini boleh. Atau mau di atas boleh. Sudah sampai lo, hanya ini yang terpakai. Lagi kasih dong. Kalau mau tambah di atas boleh. Sudah? Ada yang sudah selesai satu? Kewajiban di rumah. Ini apa? Keterangannya apa? Dari keterangan. Ini kewajiban apa kak? Hah? Ini apa? Ini apa? Nah, ini apa ya? Ini gambarnya gambar apa ya? Hah? Ya? Gambar apa? Keterangan apa ini? Ini dia mendapatkan fasilitas kesehatan, ya toh? Berarti dia hak atau kewajiban? Ya? Hak di mana? Ya, hak di rumah. Jadi ini foto atau gambar ini ada di hak di rumah. Kewajiban di rumah apa? Ada yang di gambar. Yang
Ini mengaturnya kewajiban anak di rumah. Ini apa? Namanya apa? Cari lagi gambar di sana. Dua boleh, dua gambar boleh. Dua gambar boleh. Apa kewajiban anak di rumah apa? Yang mana? Itu apa? Ya dipercepat. Ayo sayang dipercepat. Waktunya kita tidak lama lagi. Bagaimana? Ada kesulitan? Ya, lanjut. Itu apa? Pendapatnya apa itu? Apa kita lakukan di sini, Pak? Apa? Tambah lagi. Bikin gunting dia, tambah di sini kecil saja. Tapi hasil gunting kena ini. Satu lagi, cepat sudah. Satu lagi, satu lagi. Tinggal apa kewajiban? Kewajiban ini? Ini Pak. Kewajiban itu apa? Habis sekolah dari kewajiban sekolah. Cari
Waktunya sudah mau habis. 1 menit lagi. 1 menit lagi. Habis tidak habis dikumpulkan. Sudah kelompok 2 sudah mau habis. Kelompok 2 sudah mau habis. Kelompok yang lain bagaimana? Ini apa? Anak di rumah apa? Selain mendapatkan kasih sayang apa lagi? Tidak usah begitu lah, dia tidak usah begini. Tidak usah kalian. Tidak usah kalian. Oke. 10, 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1. Selesai ya, selesai. Angkat tangannya semua. Angkat tangan selesai tidak selesai. Kita stop pekerjaan proyek ini. Ya, ya sekarang semua boleh duduk. Sekarang kita akan presentasi. Setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja kalian. Selesai atau tidak selesai dipertanggungjawabkan ya. Oke, baik. Drum ball semua. Kelompok 2. Ayo kita tepuk tangan dulu buat kelompok 2 maju. Ayo cepat. Bawa hasil kalian. Semua kalian perhatikan di sini. Ya. Ada apa di atas? Lampu, kamera, rolling, action. Ya. Mulai dari siapa? Nona. Apa lagi yang paling betul untuk presentasi? Oke. Presentasi Kewajiban anak di sekolah. Datang tepat waktu. Kasih tunjuk teman saya. Datang tepat waktu, terlibat saat pelajaran, saling menghormati, membuang sampah pada tempat, Itu kewajiban. Oke, terus. mengikuti upacara setiap hari Senin, Oke. membersihkan lingkungan sekolah. Oke, lanjut. Kewajiban. Yang lain perhatikan ya. Kewajiban anak di rumah, membantu orang tua, membersihkan rumah, belajar. Oke, lanjut. Sedap.
anak-anak di rumah. Mendapatkan makanan dan minuman, mendapatkan kasih sayang dari orang tua, mendapatkan perlindungan. Oke, lanjut. Yang lain dan mendengar untuk memberikan sanggahan. Jangan pakai ada yang salah ya. Hak anak di sekolah, mendapatkan pelajaran, memberikan kesempatan untuk bertanya. Oke. Sudah selesai? Sudah. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Tepuk mantap. Mantap. Sekali lagi. Mantap. Berkali-kali. Mantap. 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 Silakan kembali. Kelompok Kewajiban anak di rumah mau perhatikan. membantu orang tua. Oke, yang berikut. Yang itu belum selesai? Oke, kalau belum selesai Ibu beri nilainya ya, belum selesai. Oke, lanjut. Kasih tunjuk teman, kasih tunjuk teman. Anak di rumah Kasih tunjuk teman di depan sana sayang. mendapatkan kasih sayang kepada orang tua, mendapatkan makanan, minuman. Oke, nah. Anak di sekolah mendapatkan nilai, Kasih tunjuk di depan menghadap. Iya, begitu. mendapatkan PR. Ya. Terus? Sudah? Oke, tadi kelompok 4 punya lengkap atau tidak? Tidak. Oke, tidak apa-apa, nanti kita akan perbaiki ya. Oke, silakan duduk. Kita beri suara tembakan. Suara tembakan. Suara tembakan. Oke, silakan duduk kelompok 4. Drum. Oke, silakan bisa hasilnya. Oke, jadi 2 ya. Oke, lanjut. Siapa yang presentasi? Iya, atas sudah. Menghadap. Sini hadap kawan. Ya. Kasih kawan yang pegang, baru Aryo yang jelaskan. Yang lain perhatikan. Kewajiban anak di rumah beribadah. Beribadah. Terus? Hak anak di rumah Kasih ke depan saya. mendapat kasih sayang, Terus? mendapatkan fasilitas. Oke. Tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Lengkap tidak punya mereka? Tidak. Oke, nanti diperbaiki ya. Kita beri apa? Beri suara? Beri suara kecupan. Suara kecupan. Suara kecupan.
Benrogasido. Menghadap depan. Masih menghadap ya. Oke, silakan yang presentasi. Hak anak di rumah Yang lain perhatikan. mendapatkan kesehatan, Tunjuk yang mendapat kesehatan yang mana. Ya, terus mendapatkan kasih sayang, terus. mendapatkan perlindungan. Oke, lanjut. Hak anak di sekolah bertanya kepada guru. Oke, lanjut. Tapi satu saja ya. Kasih tunjuk di depan. Kewajiban anak di rumah mendapatkan pendidikan, membantu orang tua belajar. Oke, satu lagi. Kewajiban anak di sekolah mendapatkan perlindungan dari guru. Oke, satu saja ya. Berarti masih kurang ya. Tepuk cinta bergetar untuk kelompok 1. Tepuk cinta bergetar. Oke, silakan duduk. Itu tak pernah kerayong, Pak. Kalian tidak pakai crayonnya. Ya, baik anak-anak. Kita akan lanjut. Sebelum kita lanjut, kita ice breaking dulu. Kita akan bermain kata ibu bilang. Kalau ibu bilang pegang telinga, maka kalian harus ikut memegang telinga. Tetapi kalau ibu tidak menggunakan kata ibu bilang, maka tidak boleh lakukan. Paham? Oke, kita tes. Duduk saja, duduk saja. Oke, ibu bilang pegang kepala. Ibu bilang pegang tangan teman. Ibu bilang berdiri. Duduk. Yang duduk tidak ikut bermain ya. Lanjut. Ibu bilang pegang telinga. Pegang hidung. Oke, yang pegang hidung. Ibu bilang lepas. Yang tidak lepas juga kalah, silakan duduk. Yang tidak lepas juga kalah, silakan duduk. Kata dipakai kata ibu bilang. Ibu bilang duduk. Ibu bilang pegang hidung. Pegang kepala. Ya, yang pegang kepala. Tidak ikut main. Ibu bilang berdiri. Yang sisa saja, yang sisa saja. Ibu bilang pegang pinggang. Putar-putar. Ya, yang putar. Yang putar-putar kalah. Yang putar-putar kalah. Ibu bilang siap. Senyum. Senyum kok marah-marah ibu. Oke. Perhatikan ke ibu. Ibu bilang lihat ke ibu. Tunjuk ibu. Ya, yang tunjuk. Ibu bilang pegang kepala. Ibu bilang pegang pinggang. Ibu bilang pegang bahu. Lepas. Pegang telinga. Ya, yang pegang telinga. Ya, semakin telinga. Ibu bilang pegang kepala. Ibu bilang pegang telinga. Pegang hidung. Ibu bilang pegang hidung. Ibu bilang pegang mulut. Ibu bilang pegang hidung. Ibu bilang duduk. Yang ragu Oke, sisa 2 ya. Sisa 2 nih. Ibu bilang berdiri.
Lalu bilang Cie. Oke, sekarang kita akan melanjutkan kita punya pekerjaan, yaitu tadi kita sudah buat pop up book ya. Sekarang kita akan bermain kartu ya. Bermain kartu di meja masing-masing. Ibu sudah sediakan kartu. Ya, silakan ambil satu orang satu. Silakan ambil satu orang satu. Silakan ambil satu orang satu. Sudah? Nah, sekarang iya, ambil saja tidak apa-apa. Nah, ini sudah ambil kartunya? Udah. Sekarang di situ di setiap meja kalian papan yang sudah ibu berikan masing-masing sudah lihat? Sudah. Kalian dapat apa? Kelompok 2? Kewajiban sekolah. Kelompok 4? Kelompok 3? Kelompok 1? Maka silakan masing-masing menulis. Misalkan kelompok 1 dapat hak di rumah kan? Masing-masing menulis hak di rumah apa ya? Masing-masing, jangan tanya kawan. Kelompok 2, kelompok 3 dapat hak di sekolah. Tulis hak di sekolah apa saja? Satu saja, tulis satu saja. Boleh sama tapi tidak boleh masih tahu ya, karena hak di rumah ini banyak, hak di sekolah ini banyak ya, bukan hanya satu ya toh. Silakan ditulis. Tidak diskusi, ini kerja sendiri. Tulis. Sudah ya? Oke, sudah? Cepat, ayo ditulis. Jangan tulis di sini. Tulis di yang ini, jangan tulis yang ada putihnya. Nanti yang putihnya nanti kita pakai untuk tempel. Tulis sudah kewajiban kalian di rumah apa? Ini kelompok kewajiban kan? Kalau ini hak di rumah. Kalau yang kelompok sana, kelompok 2 dapat kewajiban di sekolah. Tulis sudah masing-masing. Tulis cepat. Ada buku di situ, tinggal kalian lihat. Ya, tulis satu saja. Tulis satu saja. Sudah? Oke, waktu selesai. Sekarang ibu akan berikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk menempel apa yang sudah ditulis di papan hak dan kewajiban yang ibu sediakan. Kelompok 1 dapat hak di rumah, maka tinggal tempel ke kartu hak di rumahnya di bawah kartu yang ini. Silakan, mari. Ayo, bergiliran. Maju. Tulis satu saja dia punya contoh. Ayo. Mana sudah tempel? Buka dia punya itu kertas. Ya, buka kertasnya supaya bisa ditempel. Membantu orang tua. Ayo sudah, yang sudah tempel sudah, jangan menunggu lagi. Nah, tempel. Oke. Jangan terlalu jarak-jarak biar semua. Oke. Kelompok 2, ayo kelompok 2 maju. Kewajiban di sekolah. Kewajiban di sekolah. Mana
Oke, Nona. Oh, agak nak sudah di sini. Aku nak kata. Kewajiban sekolah. Oke deh, kita tepuk tangan dulu buat kelompok 1 dan 2. Sekarang kita akan periksa, kita masing-masing periksa. Hak di rumah, Ibu bacakan ya. Mendapat uang jajan, betul? Betul. Setuju? Setuju. Kalau setuju angkat jempolnya. Lalu bilang? Setuju. Yang berikut, berbakti kepada orang tua, setuju? Setuju. Berbakti kepada orang tua itu hak? Ya? Tidak. Itu adalah kewajiban. Siapa yang mau pindahkan ini? Ya, mari Oma. Kewajiban. Pindahkan berbakti kepada orang tua di kewajiban. Pintar. Lanjut. Mendapatkan makan minum hak di rumah, betul? Betul. Setuju? Setuju. Oke. Mendapatkan kesehatan yang baik, setuju? Setuju. Beri jempolnya. Oke. Hak di rumah, mendapatkan kasih sayang dan perlindungan dari orang tua, setuju? Setuju. Oke, hak di rumah sudah selesai. Sekarang kita pindah di kewajiban di sekolah. Kelompok 2, mengerjakan halaman sekolah. Setuju? Setuju. Nah, mengikuti upacara bendera setiap hari Senin. Setuju? Setuju. Mengerjakan tugas sekolah. Setuju. Datang tepat waktu. Setuju. Nah, terlibat dalam pelajaran. Setuju. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1 dan 2. Lanjut kelompok 3. Mendapatkan hak di sekolah. Ayo, mari kita di hak di sekolah kita. Dibuka, tepat. Dibuka memang. Oke, kelompok 4, mari maju. Ditekan ya, supaya dia banyak lagi. Ditekan. Kakak sudah buka atau belum ini? Ini belum dibuka sayang. Oke, kita periksa ya. Hak di sekolah. Yang pertama, mendapatkan pendidikan, betul? Betul. Oke. Mendapatkan ilmu pengetahuan, setuju? Setuju. Belajar, hak di sekolah belajar, betul? Setuju? Setuju. Mendapatkan nilai, setuju? Setuju. Oke. Bertanya kepada guru, Setuju. Oke. Lanjut di kewajiban di rumah. Berbakti kepada orang tua, setuju? Setuju. Membantu orang tua memasak nasi, setuju? Setuju. Nah, membantu orang tua pikul air, setuju? Setuju. Pintar. Membantu orang tua cuci pakaian, setuju? Setuju. Menghormati orang tua, setuju? Setuju. Membantu orang tua, setuju?
dengan baik. Nah, kita lanjutkan kegiatan kita saat ini, yaitu kita akan mengerjakan LKPD. LKPD ini Ibu buat dalam bentuk teka-teki silang. Jadi kalian boleh menjawabnya di LKPD yang sudah Ibu siapkan. Bisa? Bisa. Ada 8 pertanyaan. Oke, selamat dikerjakan. Waktunya hanya 5 menit untuk dikerjakan. Tulis nama ya. Tulis nama di bagian atas. Yang sudah boleh angkat tangan, selesai dikumpulkan. Mendapatkan kesehatan yang layak dalam hak kita sebagai anak di lingkungan apa? Dia nomor satu mendata lingkungan apa? Sudah? Yang sudah boleh kumpul. Yang sudah boleh kumpul. Oke, sudah. Sudah. Oke, sudah saya? Oke, apa lagi? Oh, belum tulis nama. Oke. Sudah? Sudah?
Ya. Sekarang Ibu minta kalian taruh tangan di sini. Taruh tangan di bahu kalian. Disilang. Lalu bilang terima kasih badan. Terima kasih badan. Sehat-sehat ya. Sehat ya. Oke. Nah, anak-anak, tadi kita sudah menjalankan serangkaian kita punya kegiatan pembelajaran kita pada saat hari ini. Ibu mau bertanya. Tadi yang kita sudah belajar itu apa saja ya? Hak dan kewajiban. Dan kewajiban di kalau di rumah haknya apa saja? Maaf, hak itu apa sih? Hak itu sesuatu yang harus kita dapatkan. Kalau kewajiban yang harus kita lakukan. Hak kalian di rumah itu apa saja? Kasih sayang, apa lagi? Perlindungan, apa lagi? Jajan, apa lagi? Kesehatan yang baik, apa lagi? Mendapatkan makan minum. Kalau kewajiban di rumah? Membantu orang tua, apa lagi? Ya? Berbakti kepada orang tua, apa lagi? Belajar, menghormati, ya. Terus kalau hak kalian di sekolah? Mendapatkan nilai. Kalau apa lagi selain bertanya kepada guru kita mendapatkan hak? Apa lagi? Mendapatkan ilmu pengetahuan. Apa lagi? Mendapatkan pendidikan. Kalau kewajiban kalian di sekolah apa? Mengerjakan halaman sekolah. Apa lagi? Belajar tepat waktu. Apa lagi? Mengerjakan tugas sekolah. Ya. Jadi itu serangkaian hak dan kewajiban kalian di rumah. Untuk itu, Ibu harapkan apa yang sudah kita belajar hari ini dapat kita lakukan setiap harinya. Bukan hanya kita belajar hari ini, habis itu besok kita sudah lupa. Ya. Setelah ini Ibu akan minta kalian untuk menulis masing-masing. Menulis apa yang kalian rasakan hari ini setelah kalian belajar. Silakan. Boleh sama kan yang kalian rasakan, mau tidak boleh kasih tahu kawan. Tulis dulu saya, tulis dulu buat tempel. Nanti tempelnya di papan ya. Boleh pakai gambar, kalau bentuk gambar boleh. Kalau bahagia. Oke, semua saudara silakan ditulis 1 menit. Tidak sampai 1 menit, 50 detik. 30 detik, oke, cepat. Sudah. Kalau sudah silakan tempel di papan refleksi. Silakan ditempel, tempel. Berapa bisa tempel? Yang lain cepat.
tentang musyawarah di lingkungan sekitar. Oleh karena itu, kalian boleh ada waktu pulang rumah untuk belajar, cari materinya di rumah untuk supaya ada persiapan untuk minggu depan kita bertemu kembali. Oke anak-anak, sudah siap? Siap. Siap untuk minggu depan kita belajar lagi? Siap. Nah, sekarang saatnya kita untuk berdoa. Siapa yang bertugas untuk berdoa? Nenek. Kakak. Nanti tugas pop up book-nya dikumpulkan ya. Mari kita semua berdoa. Bapa, terima kasih karena atas tuntunan dan penyertaan-Mu kami anak-anak-Mu bisa belajar dengan baik. Bapa, sekarang lagi kami akan pulang, tapi Bapa tuntun sertai kami biar di perjalanan kami bisa pulang dengan sehat dan selamat. Terima kasih Allah ya, amin. Amin. Terima kasih Mimi. Tepuk salut untuk Mimi. Tepuk salut. Oke anak-anak, sekian kita punya pelajaran hari ini. Ibu harap kedepannya kita akan lebih semangat, lebih sukacita untuk menerima pelajaran. Untuk itu, selamat siang